Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, segenap pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini, bersyukur hingga saat ini Allah masih memberi kesempatan untuk kita bisa mengikuti acara Mutiara Hikmah yang selalu saya sampaikan di setiap hari Selasa sore mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 sore ini. Dan dari studio kami ditemani Mas Toto Wahyudi yang setia menemani pendengar. Kami ucapkan selamat mengikuti bagi saudara yang sudah berkumpul bersama keluarga, bagi saudara yang masih dalam perjalanan pulang, masih dalam tugas, semuanya semoga mendapat keberkahan Allah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Di kesempatan sore hari ini, judul atau tema yang akan kita bahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Di qauluhu surat An-Nisa keempat ayat 22 dan ayat 23. Ini memang agak cukup panjang ayat ini, tetapi kita akan baca terlebih dahulu untuk keberkahan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن
tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Saya baca terjemahnya lebih dulu. Di ayat 22, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah dahulu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Ayat 23-nya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusu, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dan istri anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, terkecuali kejadian masa yang dulu telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rekan dakta yang dirahmati Allah, mari kita simak ayat ini baik-baik agar tidak gagal paham. Ini ada sebuah kasus di mana seorang zaman dulu namanya Abu Qais Al-Aslat, ia meninggal dunia. Lalu dia punya seorang anak namanya Mihsan bin Qais. Ini dulu pada zaman Rasulullah. Dan ini Qais Al-Aslat meninggal. Lalu istrinya itu diwariskan ke anaknya yang namanya Mihsan. Jadi dikawin. Ini kan kemarin sedikit mungkin sayup-sayup ada di ayat 19. Ini sekaligus sebagai larangan. Kembali ke ayat sebelumnya di ayat 19, penggalan ayatnya, la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Artinya tidak halal bagi kalian mewariskan seorang perempuan sebagai istri karhan, dalam keadaan terpaksa. Kandakta ini memang terjadi pada masa jahiliyah, kebodohan sebelum datang Islam. Di tradisi mereka bisa mewariskan seorang istri kepada anaknya. Jadi anak yang paling besar dari almarhum ayahnya, nah ibu berarti. Ya, jadi ibunya itu bisa ditikah. Bahkan memang semacam ada perintah. Ya. Untuk apa? Supaya ada yang bertanggung jawab. Nah, ini maka kan di dalam ayat ini disebutkan illa ma qad salaf. Illa ma qad salaf. Kecuali adalah terjadi dahulu kala.
Nah, tadi kasusnya itu dari seorang Mihsan yang menjadi anak sulung seorang Qais al-Aslat. Saat beliau meninggal, lalu dia mewarisi ibunya, menikahi ibunya. Nah, jadi yang tadi di awal, tidak halal kamu mewariskan istri perempuan ya, ke anakmu. Biasa, yang paling besar, agar dia tidak lepas dari tanggung jawab. Tapi kan ini ada jawaban di sini. Innahu kana fahishatan wa maqta. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah. Jadi bukan cuma keji, tapi dibenci Allah, maktan. Nah, jadi ini ketika datang syariat Islam, Rasulullah menyampaikan, la tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian menikahi istri-istri bapak kalian yang telah meninggal. Jadi di ayat sebelumnya, la yahillu lakum antarisun nisa. Ini di ayat sebelumnya, yakni di ayat 19. Ini korelasi namanya, irtibat, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Illa ma qad salaf, memang terjadi tempo dulu, termasuk tadi yang disebutkan yang namanya Qais al-Aslat, dia meninggal lalu mewariskan seorang istrinya kepada Mihsan bin Qais. Ia adalah anaknya. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Nah, Islam ini mengatur sedemikian bahwa tidak setiap perempuan lalu halal dinikahi, walaupun itu dengan cara nikah. Tapi mana-mana perempuan yang boleh dan mana-mana yang tidak. Nah, maka rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau saat ini kita diberi tema tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, nanti akan kita sampaikan. Memang secara garis besar ada yang permanen, ada yang non permanen. Ini yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi tapi bersifat permanen. Ada yang tidak boleh dinikahi dengan catatan perempuan yang sedang dalam iddah itu tidak boleh. Nah, tapi ini tidak permanen. Jadi ketika seorang perempuan ini cerai dengan seorang laki-laki, nah itu ada masa tunggu, yaitu 3 kali sucian di dalam Al-Quran. Thalathata quru'in, 3 kali sucian. Jadi seorang istri yang ditolak oleh seorang suami itu lebih talaknya dia adalah masih sugro, ya, yang memiliki iddah 3 kali sucian atau setara dengan 3 bulan 10 hari, maka itu haram ditikah atau menikah. Dan ini non permanen atau tidak permanen, karena dia harus menunggu masa 3 kali ia suci. Untuk apa itu ada iddah? Dan ada iddah untuk memisahkan sebagai pasilah atas pekerjaan seorang suami yang pertama,
yang kemudian berikutnya ketika dia ada keinginan atau diingini oleh seorang laki-laki untuk ditikahi, selama dia dalam iddah, maka haram hukumnya menikah atau dinikahi. Untuk membedakan, untuk memisah mana dia punya pekerjaan, apa si laki-laki yang pertama atau laki-laki yang berikutnya. Maka haram hukumnya seorang perempuan dinikah atau menikah di saat ia sedang dalam keadaan iddah, pasca dicerai oleh seorang suaminya. Nah, ini rekan, seperti apa iddah ini? Iddah ini 3 kali ia suci. Jadi pada saat ia ditolak oleh seorang suaminya, lalu ia pisah, kemudian di sana 3 kali suci. Ditolak, suci, nah, kemudian suci lagi, kemudian haid, suci lagi, haid. Nah, 3 kali sucian yang disebut dalam Al-Quran salasata quru, 3 kali sucian. Kenapa ini harus 3 kali sucian? Artinya 3 kali dia tidak haid dan haid. Untuk membedakan ini, ketika dia ada janin atau mungkin tidak ada janin, itu akan terlihat dalam waktu 3 kali sucian. Ini dalam Al-Quran disebut salasata quru'in. Jadi ukurannya seorang perempuan akan bisa memisah hasil karya dari seorang laki-laki yang dahulunya yang menceraikan. Setelah ukuran 3 kali dia bersuci atau suci, maka itu adalah bisa dalam jaminan kalau dia tidak memiliki anak atau memiliki anak. Jadi kalau misalnya dia ada, maka akan termasuk seorang laki-laki haram hukumnya mentolak seorang perempuan istri yang dalam keadaan hamil. Misalnya dia ada persoalan, lalu keadaan suci, artinya tidak haid. Kalau keadaan suci secara otomatis kan dia, ya mungkin saja hasil dari laki-laki yang pertama yang mentalak dia ada benih di sana di dalam perut istri, maka dia tentu sampai sekian bulan, dan itu disebut namanya iddatul hamli. Jadi iddatul hamli berarti dia memiliki anak dari seorang laki-laki pertama yang mencerai. Ini selain dia haram menceraikan seorang perempuan yang dalam keadaan haid, itu dia harus nunggu. Ya, ini konsekuensi. Dia harus nunggu. Sampai kapan dia harus nunggu? Dia harus menunggu sampai dengan ia lahir. Kan berarti menyulitkan. Tersiksa dia ketika harus 9 atau mungkin sampai 12 bulan dia baru lahir. Belum lagi masa nifas. Ya. Nifas itu kan biasa itu sampai 40 hari. Itu kan tidak boleh. Nah, karena ini membuat perempuan tersiksa, maka haram hukumnya seorang laki-laki menceraikan perempuan atau istri yang dalam keadaan hamil. Nah, ketika itu terjadi ternyata ya, dia keadaan suci, berarti tidak haid, berarti itu jadi, dan di dalam pertengahan dia ternyata terjadi perceraian atau diceraikan oleh seorang laki-laki, maka ini dia harus menunggu sampai dengan selesai. Maka untuk membedakannya, mana dia punya pekerjaan, apa laki-laki yang pertama atau laki-laki berikutnya ketika dia ada keinginan untuk menikah kembali, maka pemisahnya, jaraknya itu harus dengan 3 kali ia suci. Jadi dia ditalak, suci, kemudian haid. Nah, kalau haid dia bebas, berarti kosong, tidak ada benih di dalam perut perempuan. Nah, suci, haid lagi, tuh 2 kali. Suci, haid lagi, nah itu berarti 3 kali. Jadi 3 kali suci, 3 kali haid,
Nah, itu adalah ukuran atau jaminan kalau seorang istri perempuan yang bersih setelah dia ditalak. Kalau bersih, kalau tidak pun ya akan terjadi ukurannya sesudah 3 kali sucian. Disebutnya dalam Al-Quran itu salasata quru'in. Nah, ini salah satu di antara perempuan yang tidak boleh haram dinikah atau menikah. Kenapa? Untuk menentukan jarak, apakah ini hasil pekerjaan si laki-laki yang pertama atau laki-laki berikutnya ketika kemudian dia harus menikah. Ini adalah yang non permanen. Karena dia kalau sudah 3 kali sucian, berarti dijamin tidak ada hasil dari seorang laki-laki pertamanya, maka itu berarti boleh. Jadi tidak selamanya haram, berarti dia hanya sampai menunggu bebas atau selesainya iddah. Yang iddahnya tadi dari seorang laki-laki selama 3 bulan, 3 kali sucian atau setara dengan 3 bulan 10 hari. Ini rekan. Lalu yang kedua, yang masih dalam kategori non permanen, yang dia tidak boleh nikah tapi berikutnya bisa dinikah atau kawin atau dikawin. Nikah atau dinikah, kawin atau dikawin. Yang kedua adalah perempuan yang beragama lain. Mungkin dia tidak seagama dan tidak sekeyakinan. Nah, maka kan di dalam Al-Quran sangatlah jelas, ya, sangatlah jelas. Di ayat 221 di dalam surat Al-Baqarah itu sangat jelas tentang larangan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Nah, ini kalau saya boleh baca nih di dalam surat itu Al-Baqarah. Ini sangat populer, ya, sangat populer. Ini yang kategori perempuan yang haram dinikahi tapi tidak permanen. Maksudnya ketika dia masih keadaan musyrik, ya, ketika dia berbeda agama, dalam keberbeda agamaannya ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan. Kamu boleh, aku mau, tapi dengan catatan kamu harus masuk terlebih dahulu dengan agama aku, alias menjadi muslimah. Nah, saat dia masih menjadi beda agama, dia entah itu adalah Kristen atau Katolik yang agamanya berbeda. Nah, kemudian dengan Islam, itu kan ada larangan di sana. Ada larangan karena berbeda agama. Nah, maka ini rekan Dakta, undang-undang ini tetap tidak bisa dirubah. Ya, tidak kemudian dalam situasi yang apapun yang namanya larangan untuk menikahi seorang perempuan musyrikat yang berbeda agama itu tetap berlaku. Jadi kalau saya baca lengkapnya rekan Dakta yang dirahmati Allah, di ayat 221, jangan kamu menikahi perempuan musyrik. Nih, nggak boleh. Artinya menikahi perempuan yang berbeda agama. Lah kalau saat ini terjadi, itu soal lain. Entah di kalangan apapun, ya, yang menganggap bahwa itu kan dulu, ya, itu nggak ada persoalan. Tetapi ayat ini masih berlaku bahwa haram hukumnya menikah berbeda atau kawin berbeda agama. Dari ayat ini 221 dalam surat Al-Baqarah. Dan ini nggak boleh ditawar, kan? Nggak boleh kemudian karena ya dengan kemajuan perkembangan zaman, apalagi biasa anak-anak sekarang ini, ada kadang anak itu yang ya cinta mati, dia bilang cinta mati bah, aku punya
kawan dekat, tapi berbeda agama dan keyakinan. Ini jangan. Ya, ini ayatnya jelas. Jangan kau menikahi perempuan musyrik sehingga dia harus lebih dulu beriman. Kalau sudah beriman itu soal lain. Misalnya, silakan kamu kalau mau, tapi tentu harus ikut dulu. Harus berpindah agama dulu. Ya. Karena keyakinanmu dengan ya berbeda. Supaya satu keyakinan, maka ayahnya mengizinkan. Nah, maka dibilang hatta yu'minna. Sehingga dia harus beriman. Jadi kalau sudah beriman gak ada persoalan. Ya, karena sudah masuk Islam. Itu harus bisa. Ya, tidak kemudian mengkritik lalu masing-masing lu gua gak ada di situ. Lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu agamaku, silahkan. Oh enggak. Itu tetap karena tidak dibenarkan. Dan ini fatwa majelis ulama pun masih sampai saat ini belum ada perubahan. Dan sampai hari kiamat enggak boleh terjadi pertikahan berbeda agama. Harus satu agama dan satu keyakinan. Enggak boleh terjadi. Maka kalangan muda hati-hati ya. Ya boleh ya sekedar untuk apa? Ya mungkin perkenalan, tapi jangan terlalu jauh. Yang kemudian menyebabkan dari hasil cinta mati kemudian dia harus nikah, ya. Tentu dari cara menikahnya juga pasti berbeda. Kalau lu mau lakum dinukum waliyadin, bagaimana akan bisa menyatu? Enggak mungkin. Dalam Islam ada ketentuannya, ya. Seagama dan sekeyakinan, ya. Bahkan di sini ayat ini dilanjut. Ini saya sedikit kembangkan karena ini anak-anak sekarang ini seringkali menganggap itu kuno. Ya, ini nggak boleh terjadi kan? Karena ini sekali hukum. Ya, Allah melarang. Allah melarang menikah antar agama, berbeda agama dan keyakinan. Ini jangan kemudian dengan adanya sudah begini modern, lalu kemudian dibolehkan, dihalalkan. La haula wala quwata. Jangan. Bahkan di sini dikatakan dalam ayat berikutnya wala amatun mu'minatun. Wala amatun mu'minatun. Wala dan tidak juga amatun mu'minah. Ya, seorang dalam Islam itu dulu itu ada terkenal sahaya. Laki-laki disebut namanya abid dan bagi perempuan namanya amat. Ya. Perempuan amat yang mukminah itu masih lebih bagus, khairun min musyrikatin. Jadi kalau ada seorang yang cantik ya, tapi berbeda agama dan keyakinan, jangan kau ya, campur adukan dalam hal keyakinan, apalagi dengan didalili, apalagi dengan didalihkan bahwa saat ini ya sudah dianggap agak sedikit longgar peraturan ini, itu tidak dibenarkan. Karena sekali larangan hukum menikah dengan berbeda agama dilarang, hatta kapanpun, hatta perubahan zaman seperti apa tetap tidak diperbolehkan. Ya, kecuali dia sudah beriman. Jadi maksud saya tadi ketika saya sampaikan bahwa ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Nanti yang permanen saya sampaikan juga. Yang ini yang tidak permanen. Artinya ketika calon pasangan ini dia sadar dan beriman lalu masuk Islam, kan satu berarti agama dan satu keyakinan, itu sudah dibolehkan. Kalau ini tadi penafsiran di antara walatan kihul musyrikina hatta yu'minu, kecuali dia harus beriman lebih dulu. Bahkan disebut di sini walaupun dia cantik, walaupun dia menarik, walaupun dia hebat, ya, tapi keadaannya musyrik, maka itu masih lebih bagus daripada seorang sahaya. Mending kamu mengawini sahaya. Kalau dulu mending kamu menikahi amat,
ya dari seorang perempuan sahaya yang tempo dulu berlaku tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Mungkin kau cari yang jelek, yang miskin, dan itu lebih bagus ketimbang yang tidak seagama dan tidak sekeyakinan, walaupun dia cantik, walaupun dia menarik, walaupun dia kaya, mungkin dia anak pejabat dan sebagainya, tapi kalau berbeda agama dan berbeda keyakinan, ini memang rekan dakta tegas di dalam Al-Quran ini. Dalam surat Al-Baqarah silahkan dilihat. Di sini nggak ada kemudian toleransi dengan adanya perkembangan zaman lalu itu kuno, enggak. Tetap sampai sekarang fatwa Majelis Ulama pernikahan antar agama itu dilarang. Terkecuali kalau diantaranya sudah menyatakan yu'minna, beriman. Itu berarti menjadi satu agama dan satu keyakinan. Kemudian di sana ada pembolehan. Nah ini yang tadi saya sebut, yang permanen dan non permanen. Ketika sudah beriman, ya sudah, nggak ada persoalan. Dia harus menikah berdasarkan syariat. Dalam Islam sudah berbeda kan, tentu rukunnya juga. Kalau berbeda agama tentu, nah maka ini nggak nyambung. Maka Quran ini membuatnya adalah keindahan dalam sebuah pasangan hidup. Dari awalnya saja sudah indah. Bagaimana seorang calon pengantin, ya, dia harus dalam cara memilihnya pun di dalam Islam itu ada anjuran. Harus mencari yang kafaah. Mana kafaah? Kafaah itu harus satu profesi. Paling tidak kalau kita memiliki anak yang ngerti agama, ya cari lagi calonnya untuk yang memahami agama. Ya minimal sama lah. Maka kan di dalam Islam itu ada beberapa pilihan yang ketika ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Misalnya, ya cari tentu yang jamaliha, yang cantik. Walaupun cantik ini kan relatif. Ada karena keturunan linasabiha. Boleh. Ini keturunan siapa? Ya. Kemudian ada juga limaliha karena kekayaan. Materi boleh. Ya. Karena cantik, karena keturunannya, karena hartanya, dan yang paling akhir adalah karena agamanya. Tentu agama ini menjadi tolak ukur. Lidiniha, karena agamanya. Tadi dalam konsep Islam, agamanya harus satu agama dan satu keyakinan. Inilah sumber kebahagiaan. Tidak mungkin ada ketika dia berbeda agama dan keyakinan bisa dalam sebuah rumah tangga rukun. Ya, tapi ada ternyata ya pasangan tertentu yang tidak perlu saya sampaikan di sini, yang sampai tua kok masih bisa rukun. Ya itu rukunnya juga rukun dibuat-buat, tidak sebagaimana dalam Islam mawaddatan warahmah. Syarat mutlak mawaddatan warahmah dalam sebuah rumah tangga ada kasih sayang dan ketentraman serta ketenangan. Itu adalah mutlak, harus ya satu agama dan satu keyakinan. Di dalam Islam tidak adalah dengan berbeda agama dan berbeda keyakinan. Andaikan ada sebuah potret yang pertikahannya berbeda agama sampai tua dan rukun-rukun aja, itu adalah rukun yang adalah semu. Itu kedamaian yang semu dalam sebuah rumah tangga. Karena kedamaian yang hakiki tentu adalah berdasarkan syariat. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara mereka keduanya pasangan laki-laki maupun perempuan mawaddatan, akan muncul rasa kasih dan sayang di kelak di kemudian hari. Karena kan tentu yang namanya kita pertikahan itu biasa. Kalau awal-awal sampai apa saja semua ya luar biasa itu kan. Karena awal. Tapi berikutnya sudah ya, apalagi ketika sudah punya anak sampai Masya Allah ya, kan kadang-kadang penyebutannya juga berbeda. Kalau awal-awal itu mesti bilangnya yayang beb. Itu awal-awal, itu kan indah sekali perkataan-perkataan itu. Tapi berikutnya, tapi ternyata tidak dengan bagaimana syariat Islam yang mengatur dalam pertikahan, yang ingin
sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah, itu adalah yang paling diutamakan adalah fazfar bidzatiddin, agamanya. Nah, maka akan taribat iyadaka, itu dalam hadis Rasulullah. Maka ini mutlak ketika ada sebuah keterangan untuk silahkan Anda memilih yang cantiknya, yang keturunannya, yang hartanya, yang terakhir adalah agamanya, maka utama adalah agamanya. Karena dia nanti mengerti akan bagaimana dalam rumah tangga hanya karena agama. Dan kemudian di sana dalam Islam ditentukan bagaimana dia harus meladeni seorang suami, bagaimana dia harus hormat kepada suami, sang istri, yang dalam keterangan disebutkan ada 4 kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Antara lain, ya, idza shallat khamsaha, itu apabila ia melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu perempuan solihah. Karena bagaimana mungkin perempuan solihah yang gak sholat? Bagaimana mungkin kalau dia tidak melaksanakan sholat akan muncul sumber kebahagiaan? Maka tidak lepas ketika itu tidak dilakukan. Di sana adalah bukan lagi baiti jannati, bukan lagi rumahku adalah surgaku, tapi rumahku adalah nerakaku. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan berdasarkan agama dan keyakinan. Di dalam Islam dianjurkan pula adalah untuk tadi memilih, tentu bukan hanya yang cantik, bukan hanya yang memiliki harta, bukan hanya yang memiliki keturunan yang baik, tapi justru yang paling penting yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi pasangan hidup dalam rumah tangga itu adalah agamanya, rekan dakta. Berarti secara otomatis tidak ada perbedaan agama menjadi sumber kebahagiaan. Kalaupun ada dalam sebuah potret rumah tangga yang berbeda agama sampai tua misalnya, itu adalah sebuah kebahagiaan yang semu. Karena yang disebut dengan kebahagiaan hanyalah di dalam Al-Quranul Azim, yang ini merupakan syariat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit lagi rekan dakta yang menjadi sumber kebahagiaan ketika seorang perempuannya salihah, yang soleh, itu adalah idza shamat syahroha, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, jadi kalau tidak melaksanakan puasa, bagaimana mungkin akan ada ketenangan? Ya, sholat pasti, puasa saat tiba di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang ketiga adalah ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Suami ini betapapun dengan segala kekurangannya, dia tetap adalah harus kita muliakan. Ini nasihat bagi para perempuan, nasihat bagi para istri atau mungkin calon istri. Itu adalah arjunaku, itu adalah panutanku. Itu seorang suami, betapapun ya, dalam sisi secara materi mungkin kurang, kemudian bahkan penampilannya juga biasa-biasa saja, itu tetap itu yang disebut dengan ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Itu menjadi sumber kebahagiaan. Itu dalam Islam, rekan dakta. Lalu yang terakhir daripada syarat di mana kebahagiaan sebuah rumah tangga, wa hafizat farjaha. Hafizat artinya menjaga. Apa farjaha? Kehormatan dirinya. Jadi betapapun ketika seorang suami yang kemudian dia ada boleh jadi mungkin berbulan-bulan. Kalau berbulan-bulan itu mungkin ya dalam segot ta'lik talak itu tergantung keredoan. Ketika dia berusaha berbulan-bulan di mana-mana, kalau kita redho mungkin akan tidak menjadi persoalan. Tapi ketika dia seorang istri tidak redho, tidak suka karena tidak dinafkahi, misalnya, itu kan boleh muncul namanya disebut dengan talak hulu, membeli talak.
Tapi hafizat farjaha, menjaga ketika seorang suami ada dalam usaha, itu adalah harus senantiasa dijaga kehormatan dirinya. Nah, ini rekan dakta yang menjadi sumber perpecahan dalam rumah tangga. Terkadang jangankan suami dalam kejauhan mencari uang atau usaha, kadang-kadang ini ada saja masih terjadi perselingkuhan di sana sini. Nah, itu berarti tidak mampu menjaga kehormatan dirinya di saat suaminya sedang tidak ada. Ini adalah sumber kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Salat khamsaha, somat syahroha, ato'at zaujaha, kemudian yang paling akhir hafizat farjaha. Salat di waktunya, puasa di bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya, itu menjadi sumber kebahagiaan. Nah, oleh karenanya mutlak dalam sebuah pertikahan harus satu agama dan satu keyakinan. Karenanya ayat yang tadi di dalam surat Al-Baqarah 221 ini menjadi pedoman bahwa haram masih sampai saat ini untuk pernikahan yang berbeda agama dan berbeda keyakinan. Ini untuk apa? Untuk menjaga sebuah rumah tangga. Lalu rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang non permanen, sehingga perempuan tidak dinikahi saat sedang dalam keadaan iddah, kemudian tidak dinikahi, haram hukumnya menikah seorang perempuan yang berbeda agama dan keyakinan. Ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Kemudian ada yang permanen. Yang permanen itu satu antara lain ibu kandung. Nah, ibu kandung. Kenapa di sini ada ibu kandung? Karena kembali lagi tadi bahwa orang-orang jahiliyah itu biasa memerintahkan kepada anak sulungnya untuk menikahi ibunya. Sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab ketika orang tuanya tidak ada. Dan ini hanya dibolehkan untuk anak yang paling besar, untuk menikahi ibunya sebagai pengganti orang tuanya yang sudah tidak ada, yang sudah almarhum, untuk menanggung segala sesuatunya terkait adik-adiknya. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana tadi yang telah terjadi yang disebut dengan seorang Qais bin Aslat dan Mihsan sebagai anak sulungnya untuk menikahi ibunya, maka kemudian disampaikan kejadian ini kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut ibu kandungnya? Ya Rasulullah, aku ini seorang ibu dari seorang anak yang bernama Mihsan dan suamiku sudah tidak ada. Ya, dan aku diperintahkan untuk dipaksa dengan anakku sendiri. Bagaimana? Nah, ini maka kemudian ayat ini di dalam surat An-Nisanya adalah yang disebut dengan kata-kata karha. Karha itu seolah terpaksa atau mungkin dipaksa, rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, maka ini aturan. Nah, jadi kasus ini kata-kata manakaha abaukum, perempuan, para istri yang ditikahi oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak kalian. Manakaha abaukum, istri yang atau perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu. Berarti anaknya yang menikahi ibunya illa makad salab, kecuali tempo dulu. Ini memang dulu terjadi, yang tadi saya sampaikan itu adalah merupakan sejarah dari seorang Qais bin Aslat dan Mihsan bin Qais, itu dipaksa untuk menikahi seorang ibunya dan terdahulu. Karena ini pekerjaan yang sangat keji, dan karenanya Islam mengatur seperti itu. Nah, ini saat ini sudah tidak terjadi lagi, ya. Fahisyah, karenanya perbuatan juga makta yang dibenci oleh Allah. Bahkan wasa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan atau seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Ini rekan dakta, yang pertama itu ibu.
Lalu berikutnya ada siapa di sini? Adalah wabanatukum. Nah, ini juga permanen. Anak perempuan. Ya. Anak perempuan tidak boleh dinikahi, ya. Itu aturan Allah ini, nggak boleh kita langgar, ya. Kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah, karena memang sebelum turun Al-Quran, kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk-buruk, kan Quran itu mengkritik, menata kehidupan untuk lebih bagus, lebih baik, lebih indah adanya, termasuk di dalamnya syariat perkawinan, syariat pertikahan. Siapa lagi selain di sini adalah seorang bibi, selain anak, seorang bibi atau anak perempuan. Sini ada wabanati dan anak-anak perempuan, wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan. Jadi ada paman, ada Pak Le, lalu di sana orang-orang Jawa bilangnya tentu ada Bu Le, Pak Le, Bu Le, itu termasuk kategori perempuan yang haram dinikahi. Nah, ini Al-Quran. Wa khalatukum dan anak saudara, laki-laki maupun anak saudara perempuan. Berarti siapa? Dia adalah ponakan haram. Tapi kalau dia saudaranya misanan, itu kategorinya adalah dibolehkan. Jadi hanya pada anak saudara, berarti ponakan. Nah, ponakan ibu, ponakan bapak itu sama tidak bolehannya. Termasuk siapa lagi? Wa ummahatukum allati arda'nakum. Jadi yang memiliki asuhan di bawah kandung asuhan ibunya, yang disebut dengan saudara sesusu. Nah, saudara sesusu ini juga tidak boleh, haram dinikah. Karena ada sebuah peristiwa, kalau itu terjadi maka itu menjadi saudara. Misalkan kalau di kampung itu tuh suka ada tempo dulu, ya, ketika dia berangkat usaha lalu dititipkan, lalu disuruhnya dia menyusui atau disusui, nggak boleh. Kemudian ketika dia dewasa maka termasuk menjadi saudara sepesusuan. Saudara sepesusuan haram hukumnya dinikahi. Atau anak-anak tiri yang ada dalam kandungan, dalam urusan dia, allati fi hujurikum min nisaikum. Tapi di sini memang ada pengembangan sedikit lagi, ketika ada seorang istri yang kebetulan dia membawa anak perempuan, ya, untuk ketika diakadi itu adalah anaknya baru saja diakadi, kemudian belum dilakukan tidur atau dihubungi, maka kemudian halal baginya untuk perempuan anaknya, allati dakhaltum bihinna. Tapi kalau belum ditikahi, di zima atau tiduri, maka fala junaha alaikum, maka tidak menjadi persoalan alias boleh. Rekan dakta, termasuk beberapa karena waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berikan sebuah kesimpulan tadi tentang perempuan yang boleh dan tidak dinikahi. Maka demikian, saya ulangi, ada saudara perempuan, istri atau bibi dari pihak suami, lalu anak perempuan ini, kemudian istrinya ayah, ini juga adalah yang permanen, yang haram dinikahi, ya, termasuk istri saudara laki-laki yang paling akhir. Rekan dakta, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah hukum dari Allah, soal suka ataupun, nah ini semua kembali kepada kita. Tapi karena hukum Allah, maka kita harus lakukan, harus jalankan. Mudah-mudahan rekan dakta, dan tentu yang benar hanya milik Allah. Pribadi saya Haji Aceh Basuni mohon undur diri, dan kemudian nanti berikutnya di minggu yang akan datang kita akan kepada pembahasan lain. Mudah-mudahan wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pondok Pesantren Darul Mutakin
beralamat di Jalan Raya Narogong, RT 2 RW 8, Bantar Gebang. Didirikan Dr. Andes Kiai Haji Acep Basuni MAG. Pembawa acara Mutiara Hikmah Radio Dakta. Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh Nadatul Jamaah Najah dengan nomor izin Kanwil 27051 tahun 2020. Mengelola pendidikan formal SMP setara MTS dan SMK setara SMA atau aliyah. Diasuh tenaga guru pembimbing yang berpengalaman, mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, menyiapkan generasi Islam yang kompeten dan generasi Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yayasan Pondok Pesantren Darul Mutakin menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811 131 4022. Daftarkan segera anak-anak Anda menjadi calon-calon pemimpin masa depan.